Di video ini kita akan mempelajari kalor atau heat. Nah, agar kalian lebih mengerti konsep tersebut, mari kita ke contoh berikut. Di mana misalkan kita memiliki dua buah balok besi, ya, yang memiliki volume dan massa yang sama. Misalkan kita namakan ini adalah balok besi A, ini adalah balok besi B. Lalu misalkan kedua buah besi tersebut memiliki temperatur yang sama, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, tentu saja besi itu akan terdiri atas partikel-partikel berikut. Ya, misalkan inilah partikel-partikel untuk besi A, inilah partikel-partikel untuk besi B, ya, dan seterusnya. Nah, tentu saja partikel-partikel tersebut akan bergetar, ya, memiliki energi kinetik, ya, akan memiliki energi kinetik. Di mana energi kinetik rata-rata dari kedua buah partikel dari kedua buah besi tersebut adalah sama, ya, karena berada pada temperatur yang sama, yaitu 20 derajat Celcius. Lalu sekarang misalkan saya panaskan besi A, ya. Misalkan saya panaskan besi A hingga 50 derajat Celcius. Nah, pada saat ini tentu saja getaran partikel-partikel untuk besi A itu akan lebih besar, ya. Getarannya akan lebih kuat dan lebih besar. Atau kita bisa sebutkan partikel-partikel untuk besi A akan memiliki energi kinetik yang lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik rata-rata partikel-partikel B, ya. Nah, lalu misalkan saya sentuhkan besi A dengan besi B. Nah, sekarang apa yang terjadi? Mari kita hapuskan dahulu. Nah, sekarang apa yang terjadi antara kedua buah besi tersebut? Di mana di permukaan yang bersentuhan di sini akan terdapat partikel-partikel A. Ya, di mana di sini akan terdapat partikel-partikel B. Di mana tentu saja partikel A akan bergetar dengan lebih cepat, ya, maka akan menembuk ke partikel B. Di mana setelah partikel B ditumbuk atau ditransfer energinya, maka partikel B itu akan memiliki energi yang lebih besar. Nah, maka akan menumbuk partikel di sebelah kirinya dan di sebelah atasnya atau di sekelilingnya. Maka di sini akan terjadi perpindahan energi, ya, akan terjadi perpindahan energi. Di mana tentu saja untuk partikel di sini setelah menumbuk akan memiliki energi yang lebih rendah, ya, karena telah mentransferkan energi ke partikel B. Lalu di sini di sebelah kirinya dari partikel-partikel tersebut tentu saja masih memiliki energi yang besar, ya, maka di sini akan terjadi transfer energi lagi, ya. Jadi partikel yang di sini akan mentransfer energi ke partikel di sini, ya. Jadi di sini akan terdapat perpindahan energi. Perpindahan energi. Nah, energi yang berpindah ini, ya, energi yang berpindah dari suhu tinggi, ya, tentu saja ini adalah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini yang disebut sebagai kalor. Ya, jadi kalor itu merupakan energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu adalah kalor, ya. Jadi energi yang berpindah. Jadi di sini tentu saja akan berpindah sampai suatu saat kedua buah besi tersebut akan memiliki temperatur yang sama, yaitu 35 derajat, di sini 35 derajat Celcius. Nah, pada saat keduanya memiliki suhu yang sama, maka tentu saja tidak akan terdapat perpindahan energi, ya. Tidak akan terdapat perpindahan energi. Nah, pada saat tidak terdapat perpindahan energi, tentu saja kita dapat katakan bahwa itu tidak akan terdapat perpindahan kalor, ya. Tidak akan terdapat perpindahan kalor. Jadi kalor itu merupakan energi yang berpindah, ya, energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi pada saat suhu yang sama, maka tidak akan terdapat perpindahan kalor. Ya. Semoga kalian mengerti konsep dari kalor. Nah, setelah itu mari kita ke satuannya, ya, satuan dari kalor. Nah, di sini kita telah mengerti bahwa kalor itu merupakan energi yang berpindah. Nah, maka satuan dari energi tentu saja itu adalah dalam joule ataupun dalam, ya, kita dapat sebutkan dalam kalori. Nah, mari kita ke definisi kalori dahulu. 1 kalori
Itu definisinya adalah energi yang dibutuhkan. Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air, ya, untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Itu yang dimaksud dengan 1 kalori, ya. Yaitu energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi untuk mengubah 1 kalori ke dalam joule itu akan sama dengan 4,186 joule. Ya, 1 kalori itu akan sama dengan 4,186 joule. Nah, setelah kalian mengerti satuan dari kalor, mari kita ke kalor jenis. Ya, kita perlu mengetahui konsep dari kalor jenis. Nah, apakah kalor jenis tersebut? Kalor jenis didefinisikan sebagai dinotasikan sebagai huruf C, di mana definisi dari kalor jenis itu sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat sebesar atau sebanyak 1 kg ataupun 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Ya, itu adalah definisi dari kalor jenis. Ya, saya ulangi, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg atau 1 gram zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan kalor jenis. Nah, maka kalor jenis untuk air, jika kita definisikan dalam kalori, itu akan sama dengan, nah, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius? Tentu saja itu adalah 1 kalori, ya. Maka ini akan sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, jika kita nyatakan dalam joule, maka kalor jenis air itu akan sama dengan 4186 joule. Ya, jika kita ubah kalori ke dalam joule, kita perlu kalikan dengan 4,186. Lalu untuk gram ke kilogram, kita perlu bagikan dengan 10 pangkat negatif 3. Maka itu akan menjadi 4186 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Ya, semoga kalian mengerti konsep dari yang namanya kalor jenis. Nah, maka tentu saja bagaimanakah cara kita mencari kalor jenis dari suatu zat? Tentu saja dengan menggunakan eksperimen, di mana ini adalah yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwannya, di mana dirangkum dalam tabel berikut. Nah, misalnya seperti berikut. Untuk aluminium, ya, untuk menaikkan suhu 1 kg aluminium sebesar 1 derajat Celcius, kita perlu 900 joule. Ya, kita perlu energi sebesar 900 joule. Ataupun kita perlu energi sebesar 0,215 kalori untuk menaikkan 1 gram aluminium suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Nah, misalkan untuk menaikkan suhu, misalkan ini adalah besi, ya, untuk menaikkan suhu besi sebesar 1 derajat Celcius, untuk 1 kg besi kita perlu 448 joule energi. Ya, ataupun itu adalah 0,1 kalori untuk menaikkan 1 derajat Celcius untuk 1 gram besi, dan seterusnya. Ya, semoga kalian mengerti konsep dari kalor jenis. Nah, tentu saja jika kita diperlukan untuk mencari kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar delta T dari M kilogram dari suatu zat, maka kita dapat gunakan rumus berikut, yaitu Q itu sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T. Ya, ini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar delta T, di mana zat tersebut memiliki massa sebesar M. Ya, jadi kita perlu mengetahui kalor jenisnya tentu saja. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, setelah itu mari kita ke kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu dinotasikan sebagai huruf C besar, di mana definisi dari kapasitas kalor itu adalah C itu sama dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Ya, jadi C itu sama dengan Q dibagikan dengan delta T. Di mana kita juga dapat sebutkan ini akan sama dengan Q
Q dibagikan dengan delta T itu akan sama dengan C dikalikan dengan M, yaitu kalor jenis dikalikan dengan massa. Ya, itu adalah kapasitas kalor. Nah, dengan mengetahui beberapa konsep ini, maka kalian telah dapat mengerjakan contoh-contoh soal berikut. Ya, misalkan kita ke soal pertama. Nah, di sini jika Anda memiliki masing-masing 1 kg besi, kaca, dan air. Jadi kalian memiliki masing-masing 1 kg ya, besi, kaca, dan air. Dengan suhu 0 derajat Celcius. Nah, urutkan dari suhu yang paling tinggi sampai suhu yang terendah setelah 100 Joule energi kalor yang ditambahkan ke 3 benda tersebut. Jadi, ketiga benda tersebut akan ditambahkan energi kalor sebesar 100 Joule. Nah, maka kita perlu urutkan dari suhu yang paling tinggi ke suhu yang paling rendah. Nah, maka kita akan gunakan informasi ini. Di mana untuk mengetahui perubahan suhu itu akan sama dengan berapa? Delta T itu akan sama dengan Q dibagikan dengan M dikalikan dengan C. Di mana dari ketiga buah benda tersebut masanya itu adalah sama, ya. M itu adalah sama. Ya, masanya adalah semuanya 1 kg. Lalu Q, energi kalor yang diberikan juga sama. Jadi Q dengan M itu adalah konstan untuk ketiga buah benda tersebut. Nah, maka yang mempengaruhi pertambahan suhu itu tentu saja adalah kapasitas kalor dari ketiga benda tersebut. Jadi semakin besar kapasitas kalornya, tentu saja suhu atau perubahan suhunya atau kenaikan suhunya akan semakin kecil. Nah, maka mari kita lihat. Di sini, besi akan memiliki kapasitas kalor 448 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini adalah untuk besi. Lalu untuk air, itu adalah, kita telah ketahui 4200 ya. Kita gunakan pendekatan. 4200 Joule kilogram derajat Celcius. Lalu untuk kaca, itu adalah 837 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, maka jika kita gunakan 100 Joule untuk menaikkan suhu ketiga benda tersebut, maka yang memiliki suhu yang paling tinggi tentu saja itu adalah besi ya, itu adalah besi. Di mana besi itu akan memiliki suhu yang paling tinggi ya, temperatur dari besi. Karena di sini kapasitas kalor dari besi itu adalah yang paling rendah. Maka semakin rendah tentu saja temperaturnya akan semakin tinggi. Nah, maka temperatur besi itu akan lebih tinggi daripada temperatur kaca, di mana temperatur kaca itu akan lebih tinggi daripada temperatur air. Ya. Nah, semoga kalian mengerti. Nah, setelah itu mari kita ke contoh soal selanjutnya, yaitu sebanyak ini adalah 2,25 dikalikan 10 pangkat 4 Joule energi kalor yang diberikan kepada 2 kg balok aluminium. Jadi sebanyak Q itu sama dengan 2,25 dikalikan dengan 10 pangkat 4 Joule energi kalor yang diberikan kepada M itu sama dengan 2 kg aluminium pada suhu awal. Ya, jadi suhu awalnya itu sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, sekarang kita perlu mengetahui suhu akhir dari balok tersebut, yaitu T2. Bagaimanakah cara kita mencari T2 atau suhu akhir dari aluminium tersebut? Nah, maka kita akan gunakan rumus berikut, di mana Q itu akan sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T, di mana Q energi yang diberikan itu adalah 2,25 dikalikan dengan 10 pangkat 4 Joule, di mana masanya aluminium tersebut adalah 2 kg. Lalu kita perlu mengetahui kalor jenis dari aluminium. Maka mari kita cari. Kalor jenis dari aluminium itu adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu adalah 900. Lalu kita kalikan dengan delta T, di mana delta T itu adalah T2 dikurangkan dengan T1. Ya, di mana T1 itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, dengan demikian, maka mari kita gunakan kalkulator ya untuk menghitung ini. Di mana T2 dikurangkan dengan 20 derajat Celcius itu akan sama dengan
2,25 dikalikan dengan 10 pangkat 4 dibagikan dengan 2 dikalikan dengan 900. Di mana itu akan sama dengan? Mari kita hitung. 2,25 dikalikan dengan 10.000 dibagikan dengan, ini dibagikan ya, dibagikan dengan 2 dibagikan dengan 900. Di mana itu akan sama dengan 12,5 derajat Celcius. Ini adalah pertambahan suhunya. Nah, maka suhu akhirnya T2 itu akan sama dengan 12,5 derajat Celcius kita tambahkan dengan 20 derajat Celcius. Di mana itu akan sama dengan 32,5 derajat Celcius. Nah, semoga kalian mengerti cara mengerjakan soal berikut. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.